Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Aries single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk September 2022, 1/15/1530. Oke. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Aries yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading. Bisa vice versa, bisa tidak resonate sama sekali. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke, kita mulai. My darling angels, clarify please energi untuk Aries single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 1-15 September. Please clarify. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Aries. Okay, Eight of Cups. The Magician. Seven of Wands. Gimana rasanya kalau mencintai seseorang tapi nggak dapat feedback atau unrequited love? Oke. Itu yang kamu rasain mungkin? Kamu mencintai seseorang dengan kondisi yang tidak, menurut kamu nggak serve untuk kamu. Jadi mungkin kamu mencintai dia dengan hati perasaan kamu. Kamu pakai hati kamu. Tapi ada juga logika kamu di sini. Karena saya ngelihat bahwa kamu nggak nurutin perasaan kamu aja, tapi kamu ngikutin juga pikiran kamu, kecerdasan kamu. Kamu nggak merasa bahwa dia layak untuk kamu perjuangkan di sini. Walaupun kamu mencintai dia, kamu ngerasa bahwa lebih baik kamu tinggalkan dia, karena koneksi dia dan kamu ini nggak baik buat kamu. So, ini cukup baik untuk cara kamu melihat situasi, menganalisa. Oke? I know, kayak apa ya, kadang orang jatuh cinta dia lupa dengan diri dia, jadi akhirnya membabi dan membuta untuk mengejar seseorang. Tapi untuk kondisi September, Aries jauh lebih logical, dia jauh lebih berpikir dengan kritis tanpa harus mengikuti perasaan dia yang memang jatuh cinta tapi kayak nggak worth it untuk kamu perjuangkan. Nah udah, akhirnya kamu tinggalin. Oke, Eight of Cups ini seseorang yang mencintai tapi kayak ngerasa nggak serve untuk dirinya dia, jadi ya udahlah gitu, nggak usah dipaksain. Oke. The Magician. Dia melakukan segala cara apapun, baik negatif atau positif way di sini. Caranya semua dia gunakan untuk membatasi dirinya di sini. Oke. Kalau ada orang yang membatasi diri untuk menutup banyak hal agar seseorang yang lain tidak tahu, itu kan kayak manipulatif ya. Jadi kayak gimana? This is about bad things or good things, all things, always. Ini dilakukan, the magician, segala cara. Jadi kayak kalau kita punya sesuatu sama seseorang, even itu bad goals or good goals di sini, itu banyak tutupin skat. Jadi kayak pakai topeng, kayak ya dia kayak gitu. Mungkin dia juga punya rasa sama kamu, tapi
Dia banyak skat, dia tutup semua hal yang menurut dia kamu nggak perlu tahu. Nah, ini berbahaya ketika dia sudah punya pasangan and then dia ngaku single. Oke, atau ini berbahaya ketika dia mau kasih kamu harapan palsu, tapi dia menunjukkan hal yang berbeda sama kamu. Si positive way di sini dia tunjukin, padahal di sini ada manipulatif. So dia batasi boundaries di sini, oke? Dan saya ngeliat kayak kamu udah ancang-ancang untuk, oh it's not serve for me, kayak ini harus pergi gitu dari koneksi kamu sama dia. Kamu cukup cerdas ya menganalisa tanpa mengikuti flow hati kamu. Knight of Wands, oke. Ini kayak apple to apple gitu, kayak misalnya apa ya, kayak kalian punya rasa yang sama tapi punya taktik yang cerdas juga di antara kedua kalian berdua gitu. Misalnya, oh kamu tutupin ini supaya aku nggak tahu ya. Oh aku juga nggak mau terbuka sekali sama kamu. Itu mungkin dari pihak Aries ya. Jadi kayak beberapa mungkin di lingkungan Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio di sini kayak apa ya, kayak berusaha untuk tidak terlalu tenggelam gitu, nyemplung. Jadi kamu merasa udah feeling, kamu ngerasa bahwa ya udah dia mau bermain drama, oke? Gue juga punya drama. Nah ini dia Knight of Wands. Kamu nggak terlalu serius untuk nanggepin dia. Even di sini kamu cinta dengan dia. King of Cups di sini dia jadi baper sendiri. Oke, so ini tergantung ya, berarti dalam koneksi ini karena ada manipulatif, so atau spekulasi ya di sini. So dia dan kamu ini tinggal tunggu siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang tertipu, siapa yang menipu. Tinggal itu aja, karena kamu Aries ini mengikuti tindakan dia. Dia juga akhirnya lebih kencang lagi dengan taktik dia gitu. Karena dia nggak bisa denial kalau dia cinta dengan kamu, tapi this is about a fake person begitu, kayak dia palsu banget gitu, banyak hal yang dia palsukan untuk dapetin apa yang dia mau gitu. Oke. Two of Cups, both of you love each other. Jadi soulmate connection, dua pihak. And then gak bisa denial, dia gak bisa denial kalau dia cinta sama kamu, kamu juga, tapi kayak kalian punya drama masing-masing begitu. Oke. Karena ini general reading, bisa vice versa. Ada yang pakai drama begitu untuk ngedeketin seseorang dengan manipulasinya dia, oke, spekulasinya dia. Kayak nggak ada ketulusan, ketulusan atau apa ya, kayak benar-benar pure of love begitu. Oke, aku jatuh cinta, aku punya keinginan baik untuk connection ini, nggak ada gitu dari pihak dia. So makanya Aries di sini dia on off dalam hubungan, karena dia juga merasa, intuisi dia merasa bahwa ini orang nggak benar gitu, kayak ini orang banyak topengnya, ini orang misterius gitu. Jadi kamu nggak terlalu untuk passionate dengan koneksi kamu sama dia. Ya, ini kayak menurut saya ini cukup bagus dari strateginya Aries, karena kan dia harus benar-benar protection diri dia. Dia tahu itu berbahaya, tapi dia tetap terkoneksi. Tapi dia protection diri dia. Kayak apa ya, preventif gitu. Jadi dia melindungi diri dia sebelum ada sesuatu yang terjadi yang dilakukan impact dari manipulatif seseorang di sini yang terkoneksi dengan dia. Oke. Bottom of the deck, okay, Five of Wands, Ten of Swords, Page of Cups. So, mungkin dia akan playing victim, King of Cups dengan dramanya dia, Page of Cups dengan feelingnya dia. Mungkin dia akan bilang, Aries kamu menyakiti saya, playing victim. Aries kamu kenapa masuk keluar dalam hidup saya? Aries kamu tuh kasih aku harapan palsu ya. Jadi kayak dia bertanya, memerankan diri sebagai korban supaya kamu Aries merasa bersalah. But di sini ada Five of Wands, ada inner conflict dalam diri kamu. Dalam diri kamu mungkin di sisi kamu yang lain kamu ngerasa bahwa I know I love you,
But di sisi kamu yang lain, no, no, you have marks for me. You kayak kamu ngerasa bahwa dia tuh pembohong, dia tuh ngasih aku harapan palsu, Nona. Dia tuh cuma mau uh, bermain sama aku tapi dia nggak serius gitu. Tapi ada sisi dalam diri kamu lagi yang ngomong bahwa aku cinta sama dia gitu. Sih kayak ada kesadaran kamu bahwa aku cinta sama dia, Nona, dia juga cinta sama aku, tapi dia tuh nggak tegas, dia tuh palsu, banyak hal yang dia tutup-tutupi dari aku. Nah itu, jadi kayak meledak dalam diri kamu sendiri, inner conflict di sini. Beberapa Aries mungkin udah tahu bahwa dia ini punya pasangan tapi ngaku single, atau mungkin dia menceritakan bagaimana dia eh apa kayak gini loh. Mungkin Aries ini dealing dengan seseorang yang dia cerita tentang pasangan dia, how bad treat uh, partnernya dia sama dia. Jadi kayak, ya aku tuh punya pasangan, tapi pasangan aku tuh jahat sama aku, suka nyakitin aku, nggak peduli sama aku, nggak mencintai aku tersiksa sama dia gitu. Kayak dia menyalahkan orang lain untuk koneksi dia dengan kamu supaya kamu bisa terima dia, si playing victim. And then dia cerita tentang masalah dia gitu, jadi kayak how bad my condition, terus dia berharap kamu peduli sama dia untuk buat kamu kasihan sama dia gitu. It's not good, kayak seseorang yang manipulatif gitu loh. Jadi kayak dia akan mengkondisikan sesuatu agar orang lain bisa kasihan sama dia. Nah ini Page of Cups, Ten of Swords. Dan kamu nggak masuk dalam perangkap dia, I guess no, karena kamu lebih pakai logik kamu dibandingkan feeling kamu. Even di sini kalian saling mencintai. Four of Pentacles, the Lovers energy, the Judgment energy. Sih kayak kamu tuh ngerasa bahwa oh aku ragu banget nih sama orang ini, kamu ngerasa kayak gitu. Em, Terus kamu tuh menolak untuk mengekspresikan perasaan kamu lebih meyakini apa yang kamu pikirkan, kamu lebih memperjuangkan apa yang menjadi analisa kamu, kebenaran kamu tentang dia. Tapi kamu menolak untuk mengekspresikan sama dia. Jadi kayak kamu nggak mau berdebat dengan dia. Apapun yang diomongin, kamu pasti ngomong di hati kamu, kamu lagi bohong sama aku. Kayak kamu ngerasa gitu. Jadi apa ya? Ya ini cukup kritis, I guess, like ini cukup juga cerdas karena kamu nggak masuk di permainan dia gitu. Walaupun kamu masuk di permainan dia, tapi kamu yang kendaliin situasi. Kamu nggak mau baper gitu sama dia. Dan dia terus-menerus bicara agar kamu bisa mengasihani dia, bisa mencintai dia dengan cara mengasihani dia. Ada banyak orang punya trik untuk memanipulasi semua hal untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. In action, in feelings dia, okay, dengan orang lain. So, kamu mungkin dealing dengan seseorang yang sangat manipulatif. So, dia akan pakai rasa kasihan kamu untuk bisa masuk dalam kehidupan kamu dan bisa menerima cinta kamu. And then the judgment energy, like kamu sudah kayak gini, mungkin kamu ngerasa bahwa oke, cukup ya, gue akan ikutin permainan lu, tapi sorry to say gue nggak akan nyemplung. Gue akan ngikutin aja flow-nya lu, tapi gue nggak akan percaya sama lu. Nah ini dia the judgment energy. Kamu cukup clear ngelihat bahwa lu pikir gue bisa masuk dalam jebakan lu gitu, kayak gitu ya. Jadi ini cukup cerdas. Dan di pikiran kamu, kita udah putus, mungkin kalian pernah bersama, tapi ini ada pertemuan di September 1-15. Jadi kayak ngerasa bahwa kita udah pisah gitu. Mungkin makanya kamu tinggalkan koneksi kamu sama dia. Jadi kayak kamu nggak mau lagi terjebak dengan permainan dia. Oke, so ini tegak, yang kamu ingin tegakkan kebenarannya adalah kamu dan dia udah putus. Dia nggak bisa lagi manipulatif dengan situasi, agar kamu bisa mengasihani dia, ngasih dia kesempatan untuk
terkoneksi lagi sama kamu. Oke? Eight of Swords, kamu nggak mau lagi terjebak karena kamu pikir ini hubungan sudah berakhir di sini. Mungkin sebelum September kamu masuk dalam perangkap dia, tapi ya sebelum September ya, September ini kayak kamu punya master plan sendiri untuk diri kamu, and then ya kamu tinggalin dia. Even di sini soulmate connection, dia sangat mencintai kamu. Tapi manipulatif ya, jadi ya cukup berbahaya di sini karena kayak nggak tulus, tidak terbuka, tidak jujur. Itu jadi poin yang memang harus kamu jadikan pertimbangan untuk meninggalkan dia daripada terjebak dengan spekulasi dia, manipulatif dia dalam situasi koneksi kamu sama dia. Oke? I guess like ini mungkin resonate untuk Aries yang sangat cerdas. Oke. Clarify Darling Angel 15 sampai 30 September. Please clarify 15 sampai 30 September. Please clarify, please clarify. Thank you, thank you. Thank you. Okay. Six of Wands, Page of Wands. Oh, okay. Page of Swords. Aries, Leo, Sagittarius beberapa dealing dengan water sign, fire sign, whatever, bisa energi aja di sini. Ada Gemini, okay, Pisces, okay, whatever. So Six of Pentacle, Six of Wands di sini kayak kamu memilih untuk memenangkan tujuan kamu. I don't know, like kamu tegakkan kebenaran kamu dan itu akan jadi tujuan kamu. Gimana coba saya mendeskripsikan Six of Wands ini ya, kayak gini. Ada momen kamu juggling begitu di hati kamu. Kayak gini, kamu cinta sama dia. Jadi mungkin ada di dalam pikiran kamu, seandainya dia jujur dengan saya, seandainya dia benar-benar tulus dan benar-benar punya masa depan, berpikir punya masa depan dengan saya, pasti saya akan berjuang untuk koneksi dia dengan saya. Ya, Aries, mungkin kamu akan bicara begitu di hati kamu. Kayak gini, kamu gak suka dipermainkan. Tapi kalau dia benar-benar tulus, benar-benar jujur, dan berpikir tentang masa depan kamu sama dia dengan serius, kamu mau berjuang sebenarnya. Nah, ini tentang tujuan kamu. So, kamu punya tujuan sendiri untuk kamu menangkan di sini. Karena kamu seorang fighter ya, kayak kamu akan memperjuangkan apa yang sebenarnya kamu yakini begitu. Dengan dia sikap dia banyak boundaries, menutupi banyak hal di sini, kayak kamu jadi ragu dengan dia. So, Page of Wands di sini bertindak cukup kuat, menegaskan, meyakinkan kamu bahwa dia sangat serius sama kamu, but ini just in action, masih sangat prematur begitu. Jadi kayak dia belum dalam action, dia baru bilang bahwa saya serius sama kamu, saya benar-benar nggak bisa tanpa kamu. Tapi not in action begitu, hanya lip service begitu. Dia hanya bicara tapi gak terbukti dengan tindakan dia. Ini yang membuat kamu ngerasa bahwa bad banget gitu dia. Dalam arti kayak lu cuma omong doang gitu. Kayak kamu ngerasanya gitu ya. Terus di sini dia sering stalking kamu karena dia mencoba meyakinkan kamu agar tetap terkoneksi sama dia, meyakini bahwa dia serius sama kamu. So dia kayak mau brainwash begitu, kayak dia mau cuci otak kamu supaya kamu benar-benar yakin sama dia, nggak ragu sama dia. Tapi kamu punya prinsip yang sangat tegak untuk kamu perjuangkan di sini, dan kamu tidak terpengaruh. Okay? Queen of Cups, okay, King of Wands, Seven of Pentacles. So ini masuk di situasi bahwa mungkin rasa cinta dia buat kamu jadi baper, dia buat kamu jadi percaya. Ini hampir 99% kamu hampir masuk dalam perangkap dia. Karena kamu terbawa dengan suasana jadi baper di sini. Okay?
King of Wands dia kayak menunjukkan, show off begitu, bahwa hello Aries, aku nih jujur gitu. Ada orang yang dia jujur nggak harus ngomong dia jujur. Dia cukup membuktikan kejujuran dia, you know. Jadi kalau ada orang yang bilang aku jujur, itu patut ditanda tanyakan karena kejujuran itu dibuktikan aja dengan tindakan dan waktu yang ngebuktiin gitu. So, dia berusaha terus meyakinkan kamu karena dia mencintai kamu tapi kayak not in action gitu loh. Gimana sih? Ada orang yang nggak berani bayar harga untuk keinginan dia gitu. Bayar harga itu bukan hanya lu bayar pakai duit, tapi dalam tindakan gitu, dalam action lu harus buktiin gitu. Bukan tentang how much money you pay off gitu, nggak bisa. Bukan tentang, iya memang tentang itu, tapi juga tentang bayar harga, kasih waktu, tindakan, keseriusan. Semua kelihatan dalam action. But ini hanya kayak gue pengen serius sama lu sih, it's a underline itu pengen, ingin, hendak akan gitu, itu just underline di situ dan analisa, masih ingin, hendak akan, belum actionnya. On future belum tentu. Sama kayak orang bilang aku tuh jujur, tapi itu mesti di underline, aku tuh jujur mesti di underline. Dia baru bilang bahwa aku tuh jujur, belum ngebuktiin bahwa dia jujur. Oke, so ini yang uh, kamu jadi baper. Oke. But di sisi yang lain kamu cinta dengan dia, ya udah masuk ke perasaan. So Ten of Pentacles kamu butuh kayak gini. I feel like I'm not fair jika saya tidak memberi dia kesempatan. Jadi kamu ngerasa bahwa ya udahlah kayaknya gue nggak akan adil kalau gue nggak ngasih dia waktu untuk ngebuktiin. But di sini waiting too long, nunggu banget lama. Nunggu lama banget. Oke, jadi kayak kamu nunggu-nunggu tentang ngebuktiin semua ucapan dia. Oke. So, apa ya, namanya juga dia terus meyakinkan kamu, so kamu nunggu. Kayak kamu catat semua apa yang harus dia perjuangkan, yang membuat kamu merasa baper di sini. Dalam tindakan, dalam ucapan. So kamu nunggu. Takes time di sini. Kamu ngerasa bahwa ya cukup adil kalau aku ngasih dia kesempatan untuk ngebuktiin semua omongan dia dalam tindakan. Karena ketika kamu tinggalin dia, dia balik lagi, ngeyakinin kamu lagi dan lagi. Terlihat sangat passionate, kelihatannya. Kayak Fata Morgana begitu. Oke? Sagittarius di sini, the temperance energy. Oh, God. Ace of Pentacles, Eight of Swords. Kamu ngerasa bahwa menunggu dengan membuktikan tindakan dia itu cara terbaik karena kamu mencintai dia. So kamu nunggu. Kamu berusaha untuk lebih balance di sini. Kamu nggak bisa denial tentang rasa cinta kamu sama dia. Dia pelan-pelan sekali ngebuktiin janji dia bahwa dia akan menikah sama kamu, tapi di sini dia ngerasa terjebak. Oke, dia ngerasa bahwa kamu udah tinggalin dia. Kalian ketemu. Kemudian dia balik lagi dan dia ngeyakinin kamu. Tapi di pikiran dia masih merasa bahwa kamu udah putusin dia. Karena kamu tegas dengan cut off gitu. Break up. Terus dia berusaha kembali lagi ngeyakinin kamu. Terus dia pelan-pelan ngebuktiin tindakan dia, but it's a slow motion, begitu pelan banget gitu. And then kamu ngerasa bahwa kita tunggu aja gitu, tungguin aja. Tapi ini rasa cinta yang membuat kamu tungguin aja. Kalau nggak punya cinta pasti kamu langsung get out begitu, kick off gitu dia dari hidup kamu. Tapi kamu ngerasa bahwa ya udah gue tunggu aja lah, gue liatin lu aja deh, gue liatin permainan lu aja deh, kalau lu benar-benar kelihatan kok gitu, just what you believe gitu loh. Jadi kamu tunggu, kamu percaya
tindakan dia akan ngebuktiin segalanya. Tapi kamu nggak mau ngelakuin apapun. Oke, ini kenapa ada kesempatan? Karena kamu cinta dengan dia. Oke, kalau kamu nggak cinta sama dia, kamu kick off dia dari hidup kamu, udah jauh banget gitu. Oke, dan dia ngerasa bahwa, wah, dia akan putusin saya kalau ini tidak terbukti. Dia udah ngerasa di situ, worry dia, fear dia udah kuat di situ. Oke, dan energi dari Queen of Wands, Queen of Pentacles, oke. The Temperance energy. Sorry, the Empress energy, Libra and Taurus di sini, the War energy. Seperti kayak apa ya? Kamu ngasih dia kesempatan, tapi kamu nggak mau melekat dengan dia. You know what? Itu tadi karena kamu ngerasa bahwa ini mesti ngebuktiin gimana sih orang yang udah nggak percaya lagi sama seseorang, yang kamu butuhkan, yang kamu lihat, yang kamu tunggu hanyalah pembuktian tentang ucapan dia dalam tindakan dia. But di sisi yang lain kamu berusaha untuk merdeka dari perasaan kamu untuk dia. You know, karena kayak gini 50-50. Kalau dia benar, dia jujur, dia serius sama kamu, oke, kita married. Tapi kalau dia nggak benar, kamu udah tidak terlalu mencintai dia dan kamu udah merdeka dari dia. So nothing to lose di sini. Queen of Pentacles like dia pelan-pelan meyakinkan kamu. But ini tidak banyak bicara karena dia ngerasa bahwa apapun omongan dia kayak kamu nggak akan percaya sama dia. So dia pelan-pelan ngeyakinin kamu. Tapi ada momen dia putus asa atau hopeless tentang kayaknya gue berjuang apapun Aries ini nggak akan pernah lagi percaya sama gue. So apapun yang gue lakukan kayaknya semuanya bakal sia-sia karena Aries nggak akan percaya sama gue. Itu sudah ada di pikiran dia, ketakutan dia. The Empress energy tentang kamu semakin fokus dengan goals kamu, terutama karir kamu. Kamu semakin fokus pada tujuan dalam hidup kamu. Jadi kamu lebih menghargai waktu kamu. Kamu jauh lebih memaintain diri kamu, karir kamu, dan melihat orang-orang yang serius sama kamu. Untuk hubungan yang bertumbuh. Dan kamu tetap fokus pada action dia. Apakah ini hubungan akan bertumbuh? Atau hanya menjadi siklus karma yang bermain dengan toksiknya. Oke, so saya ngeliat kayak gini, kamu clear banget, kamu jelas banget ngelihat dia. Gitu, jadi kayak kamu ngerasa bahwa udah lu nggak usah drama, lu nggak usah tipu-tipu, lu nggak usah playing victim, lu bertindak tindakan ketegasan lu yang mau gue lihat. Nah ini dia. So kamu menunggu untuk pertumbuhan dia, untuk membuat hubungan bertumbuh antara kamu dan dia. Sementara dia ngerasa hopeless. Kayak dia ngerasa bahwa gue rasa ini nggak akan berakhir baik ketika gue masih terus dengan spekulasi manipulasi gue dengan Aries gitu. Jadi dia ngerasa kayak udah lah gitu. Makanya dia pelan banget untuk ngebayar harga, take a charge di sini untuk show the love, show the commitment, show action dia, effort dia sama kamu. Ini kayak ya karena orang hopeless ya, nggak ada support, nggak ada fire-nya untuk reach out the dreams gitu loh, kayak ngerasa bahwa nggak disupport gitu dia, karena dia tahu Aries kamu nggak pernah percaya sama saya gitu, kayak gitu dia ngerasa. So the word energy kamu ngerasa bahwa cukup, nggak mau lagi bermain dengan dramanya dia. The word energy kamu ambil kendali hidup kamu, yang tidak serve untuk kamu tidak peduli. Di sini bagus menurut saya ya, sangat jernih melihat. So kayak kamu ngerasa bahwa I don't wanna spending my time for something useless. Kayak kamu nggak mau membuang waktu kamu untuk hal-hal yang tidak berguna begitu. Okay.
So clarify energi dari Eight of Swords. Kenapa dia putus asa menghadapi kamu? Dia sudah yakin kamu nggak akan pernah percaya sama dia apapun yang akan dia lakukan untuk kamu. But karena ini general reading, bisa vice versa. Eight of Swords, clarify please. Eight of Swords, clarify. Eight of Swords please. Thank you, thank you, thank you. Five of Pentacles, King of Swords. Okay, Five of Swords. Dia ngerasa beda gitu. Kamu udah nggak bisa dia tipu lagi dengan dramanya dia. Dia ngerasa beda banget. Kamu bukan yang dulu. Seolah-olah pikiran kamu terbuka bahwa dia seorang yang manipulatif, yang spekulatif dengan perasaan kamu, koneksi kamu sama dia. Dia rasa banget, dia tahu banget bedanya. Kamu udah kayak nggak bukan orang yang polos jatuh cinta begitu, no? Kayak kamu ambil kendali diri kamu, Queen of Wands di sini. So, Five of Pentacles, dia ngerasa kayak kamu berbeda. Sangat berbeda dari yang pernah dia kenal sama kamu. Dia ngerasa dingin sendiri. Karena dia terbiasa dengan bermain victim begitu, kayak dia menghadapi masalah dalam hidup dia itu, dia pasti menyalahkan orang lain, harus ada yang disalahkan gitu. Itu dalam kamus hidup dia. I don't know, like seseorang yang menolak untuk reflection gitu, ngelihat dirinya dan ngakui kesalahan dia, and then kenapa harus menyalahkan orang lain, even dia menyalahkan pasangan dia atas ketidakbahagiaan hidup dia. So ini jadi satu habitnya dia, jadi individuality dia, karakternya dia, dan it's so bad karakter dia. Dia menyalahkan kamu karena kamu nggak percaya sama dia. Yeah, it's a different Aries, like kamu dengan kecerdasan kamu saat ini, kamu pakai taktik untuk ngadepin dia, sama seperti dia memanipulasi perasaan kamu dan spekulasi koneksi dia dengan kamu untuk kepentingan dia. You know. So ini King of Cups, not King of Swords. King of Cups di sini dia mencintai kamu. Iya, tapi dengan dramanya dia, egonya dia. Okay? And then Five of Swords, dia ngerasa kayak I'm so broken heart di sini. Feel broken heart. Dia ngerasa kayak nggak dicintai. Kamu sudah ragu dengan dia. Kalau kamu cinta dengan saya, Aries, kamu harus percaya dengan saya. Like, just believe. Gitu, kayak sesuatu yang nggak jelas harus dipercaya begitu dengan tindakan yang tanpa ketegasan. I don't know ya, kayak mungkin kamu dealing dengan seorang yang toxic ya, dia punya toxic dalam diri dia. Isunya dia adalah tentang dia harus memenangkan dirinya sendiri dengan egonya dia. How come? Okay. Makanya ini menurut saya cukup cerdas, karena Aries itu dia pakai strategi gitu untuk ngadepin dia. Kayak kamu manipulasi saya juga bisa manipulasi kamu. Kamu spekulasi dengan saya juga bisa spekulatif dengan kamu gitu. Kayak it's like siapa yang menang siapa yang kalah di sini. You know what? Okay. Bottom of the deck, Four of Wands. Ini tentang janji untuk serius menikah. The Moon, energi hubungan yang disembunyikan. Dia punya pasangan, tapi dia bilang bahwa pasangan dia tidak membuat dia bahagia, pasangan dia menyakiti dia. Oh, betapa menderitanya saya, playing victim. You know, it's a basi gitu, kayak you know, fuckboy or fuckgirl gitu loh, kayak orang-orang yang menyalahkan orang lain untuk semua ketidakbahagiaan dia gitu. Itu lucu banget. Dan energi dari the Lord of Shadow, tidak ada komunikasi lagi, kamu berubah, mencoba mencari pilihan lain. I guess like kamu lebih fokus pada pekerjaan kamu, maintenance diri kamu, membuat diri kamu jadi lebih cantik, lebih ganteng, lebih bahagia dengan diri kamu. Kamu terlihat sangat sempurna di hadapan dia. Dia semakin jatuh cinta dengan kamu, tenggelam dengan permainan dia, tenggelam dengan egonya dia, bahwa ini yang harus disalahkan adalah Aries buat saya hopeless, bla bla bla, dengan semua rincian-rincian dia yang merasa tersakiti. God. Okay, so I guess like it's a better when you choose yourself.
and kick off them from your life. Itu paling tepat. Capek ngadepin orang yang selalu siap menyalahkan orang lain. Red flags di sini. Dengan, oh ini salahnya dia, bukan aku jadi merana menderita karena pasangan aku gitu. No, menjual kesedihan untuk dapat cinta dari orang lain itu nggak bener banget gitu loh. Maksudnya it's not about right or false gitu, bukan. Ini tentang dewasa nggak sih lu? Kalau emang ada yang salah ya udah gitu, nggak usah lihat siapa yang salah. Reflection lagi, lihat sama diri lu apa yang lu lakuin sehingga ada satu chaos di depan sana yang lu hadapi gitu. Ini enggak, kalau dia selalu menyalahkan orang lain, enggak, ya peluangnya bakal kamu akan disalahkan lagi kalau kamu terkoneksi sama dia. So, ini pilihan yang cerdas ketika kamu tidak percaya sama dia. Ini sangat tegas. So, kalau dia nggak bisa tegas, kamu yang harus tegas. You know? Buang waktu koneksi sama orang-orang kayak gini. But karena ini general reading, bisa vice versa. So ini ada saran untuk kamu, Battling Angels. Clarify saran untuk Aries single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk September 2022. Please clarify, please clarify. Thank you, Battling Angels. Thank you, thank you, thank you. Oke, rigid, beku di sini. Orang yang susah jatuh cinta lagi. Kebekuan hati ya, kebekuan diri gitu. Gak bisa jatuh cinta lagi dari pihak dia. Kadang kita ada dalam red flags atau kadang kita berada pada situasi yang kita ngerasa semua hal yang kita lakukan dalam hidup kita kok chaos gitu. Coba lihat lagi apa yang membuat kamu coba dia bisa merasakan kenapa membuat dia tuh nggak bisa mencintai orang gitu. Dengan benar-benar merasakan rasa cinta itu, kenapa cinta itu hilang dalam hati dia. Bahkan untuk dirinya sendiri. Orang-orang yang suka melakukan kerusakan pada koneksinya adalah orang-orang yang nggak punya hati. Yang di dalam dirinya nggak ada cinta. Kering kerontang, gersang, padang gurun. Gak ada rasa cinta, maka dia mudah menyakiti orang lain karena dia gak punya rasa cinta. Tapi kalau orang yang punya rasa cinta, dia akan memperlakukan orang lain dengan cinta yang dia punya. Rigid di sini dia gak punya rasa cinta, beku kayak gunung es. So, keputusan tepat adalah memang tinggalin dia, Aries. Even di sini kamu ngerasa lebih adil ketika kamu ngasih dia kesempatan untuk ngebuktiin semua ucapan dia. Ya, itu tentang keadilan yang kamu pikirkan. Morality, nilai-nilai kebaikan. But dia gak punya rasa cinta di hati dia. Oke. Jangan sampai kamu dealing dengan seseorang yang beku hatinya, gak punya cinta, menular ke kamu dengan mempunyai perasaan yang sama. Karena energi itu transfer, bukan hanya duit aja yang bisa ditransfer. So be careful, Aries. Okay. Bottom of the deck. Okay, Salmon. Okay, I know what I do. I will do anything. I know about what I want. I know about what I do. See? Kamu ngerasa bahwa kamu gak ngasih aku kamu gak ngasih aku pembuktian, kamu gak ngasih aku ketegasan. Aku punya tindakan sendiri untuk apa yang harus aku lakukan. You know what you do. Ini tegas banget. Oke? Kayak kita narik energi dari semesta tentang kamu ingin ada kejujuran apapun yang kamu lakukan gitu. So, jangan bohongi saya. Nah kayak gitu. It's like smart action. Kamu cerdas banget untuk kamu jangan tipu saya punya fokus untuk menikah, punya hubungan serius. Kalau kamu mau main-main dengan saya jauh, kamu gak bisa dekati saya kayak gitu. Ini kamu, oke? I don't know kenapa Aries kamu cerdas banget sih.
Oke, kamu nggak mudah dimanipulasi lagi, terutama tentang perasaan kamu sama dia. Karena kalian saling mencintai, tapi in toxic connection dengan people yang punya issue, dan dia menolak untuk menyelesaikan isu dalam diri dia, sehingga dia beku di hati dia sendiri. Oke. Mhm. Darling Angel, saran untuk Aries single Sun Moon Rising and Venus energy September 2022. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay. Spiritual connection. A relationship has a connection that goes beyond this lifetime. Di sini kayak proses hubungan kamu sama dia. Oke. Dia ngerasa terkoneksi sama kamu. Soulmate connection di sini. But dengan cara dia. I guess like kadang kalau kita ketemu soulmate kita or twin flame kita, orang-orang itu yang terkoneksi dengan kita tuh kayak nyadarin kita tentang sisi buruk kita yang harus kita perbaiki, you know, kayak harusnya seperti itu gitu. So dia ngerasa ngebonding sama kamu, punya chemistry yang kuat sama kamu, dia nggak mau lepasin kamu, tapi dia nggak mau juga melepaskan isunya, dia memperbaiki dirinya, dia nggak mau, dia keras ya, King of Cups. Kalau dia punya keberanian untuk menyelesaikan isu dalam dirinya, mungkin gak akan se-chaos ini situasinya. Dia ngerasa gini, dia ngerasa bahwa dia tidak bisa mencintai orang lain seperti dia mencintai kamu. Dia tidak pernah merasakan kenyamanan dia bersama dengan seseorang, terutama bersama dengan kamu. Hanya bersama dengan kamu dia ngerasa nyaman gitu. Sama orang lain kayak nggak mungkin ketemu, ya karena soulmate connection, spiritual connection. But dia juga nggak mau lepasin toksiknya dia gitu loh, nggak mau berubah. So akhirnya hubungannya jadi toksik, masuk lagi di siklus karma. Capek nggak? Capek. Tapi dia nggak mau berubah, you know, keras. Kamu juga cinta dengan dia, makanya kamu ngasih dia kesempatan untuk ngebuktiin. Jangan kamu nggak mau lagi dimanipulasi kan, jadi kayak kita lihat aja nanti tindakan dia gitu, kayak kamu ngerasanya gitu. Oke. Be in the present and dreams on the future. When we dreams, everything is possible. Jangan berhenti bermimpi hanya karena kamu bertemu dengan seorang yang toxic. Jangan pernah merasa, ya udahlah, gue nggak, memang kayaknya gue kalau in relation gue kayak chaos terus, Nona. Mungkin kamu ngomong gitu, but ya itu sangat pesimis. Tetap optimis gitu, jangan hanya karena kamu ketemu manusia racun kemudian kamu ngerasa semua orang adalah racun. Jadi nggak adil dong buat diri kamu. Tetap bermimpi di hari ini untuk masa depan, punya pasangan, hubungan yang serius, hubungan yang saling mencintai, hubungan yang sehat. Tetap mengimani, tetap memimpikan hal itu. Jangan karena dia akhirnya kamu mewarnai semua orang bahwa ya yang datang sama aku tuh orang toksik, bla 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 bla. Aku nggak pernah sukses dengan koneksi aku, terutama tentang romance. It's so difficult to fight for gitu, kayak kamu ngerasa bahwa ya pesimis lah ya gitu. No, hanya dia kayak gitu. Tapi kamu jadi cerdas kan, kamu jadi bisa ngebedain ini manusia toxic, ini orang toxic, ini orang yang serius sama kamu. Kamu jadi bisa melihat ketulusan orang gitu dari kehadiran dia dalam hidup kamu. Jadi jangan sama ratain semua orang itu busuk kayak dia gitu loh. Ngerti kan? Maksudnya stay optimistic and have faith. Tetap mencoba. Ya. Satu lagi saran untuk kamu. Darling Angels, clarify energy Aries single Sun Moon Rising and Venus. Energi September 2022. Please clarify, please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Oh, Sheikh Princess, the Seraphim path to power. Dia memang toxic, spekulatif, manipulatif.
merayu kamu dengan tujuan dia. But this is about your soulmate. You know what? This is about your soulmate. Dia nggak tulus. Mungkin kamu lihat lagi dalam diri kamu. Kenapa orang-orang yang nggak tulus, yang spekulatif, yang manipulatif, yang datang dalam hidup kamu? Kenapa begitu? Coba lihat lagi diri kamu. Oke, mungkin ada sesuatu dalam diri kamu yang akhirnya kamu menarik orang-orang yang punya kebusukan dan sikap manipulatif, menipu, menggunakan topeng. Coba kamu lihat lagi dalam diri kamu. Kenapa? Karena energi yang sama. This is about your soulmate. Belahan jiwa kamu sendiri. So dia part of you. Jadi kamu lihat lagi part of you. So kamu mungkin ada part dalam diri kamu yang kamu belum benar-benar berdamai dengan keadaan itu. Jadi kamu narik lagi orang-orang yang penuh dengan racunnya dia. Coba kamu lihat lagi dalam diri kamu. Supaya kamu harus berdamai dengan situasi itu. Supaya kamu gak narik orang-orang yang kayak begini lagi gitu. Yang spekulatif, manipulatif, menipu gitu loh. Yang punya modus sama kamu. Kamu lihat lagi dalam diri kamu. Apa sih yang belum kamu beri damai dalam situasi itu gitu. Kenapa orang-orang yang spekulatif yang punya niat jahat sama kamu, modus begitu sama kamu, gak tulus sama kamu. Ya, karena kamu narik energi yang sama. Oke, bottom of the deck. Pets in Palfrey, you can achieve a great things. Kamu bisa dapat hal-hal terbaik dalam hidup ini. Itu tadi. Isu yang ada dalam diri kamu selesaikan. Berdamai dengan keadaan, terima dengan damai. And then beri maaf agar bisa kamu jalani hidup kamu tanpa bertemu orang-orang yang oh my god, like modus begitu sama kamu. Hanya mau memanfaatkan kamu. Oke? Dan ini tidak resonate untuk semua Aries. Terima kasih untuk Aries yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih.